Assalamualaikum. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Syaulan. Saya dari kelas 9A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bioteknologi. Yuk, sama-sama kita belajar tentang pengertian bioteknologi, penggolongan bioteknologi, dan contoh penerapan bioteknologi di berbagai bidang di sekitar kita. Contoh, coba kamu bayangin deh, kalau siang-siang terik, keringetan, rasanya haus, pengen banget, terus jadi pengen minuman yang dingin-dingin deh. Kalau nggak minum es kelapa, atau nggak es campur. Kalau es campur, kayaknya bakal lebih enak kalau dikasih banyak nata de coco. Duh, jadi ngiler. By the way, tahukah kamu kalau nata de coco itu merupakan hasil bioteknologi dari mikroorganisme, yaitu bakteri. Ih, kok ngeri sih? Gak cuma nata de coco loh, ada juga tempe, kecap, tanaman hidroponik, bayi tabung, atau obat-obatan yang juga merupakan hasil bioteknologi. Eits, jangan panik dulu. Kamu tahu nggak apa itu bioteknologi? Mari kita bahas secara lengkap di artikel Biologi kelas 9 ini. A. Pengertian bioteknologi. Bioteknologi berasal dari kata bio yang artinya makhluk hidup dan teknologi. Jadi, pengertian bioteknologi adalah pemanfaatan makhluk hidup secara utuh maupun bagian-bagiannya untuk menghasilkan atau memodifikasi produk yang bermanfaat melalui cara prinsip atau teknologi tertentu. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, kalau dalam keadaan utuh, artinya makhluk hidupnya langsung dipakai secara utuh untuk menghasilkan produk atau jasa bioteknologi. Misalnya, kalau mau bikin nata de coco, maka bisa langsung menggunakan bakteri Acetobacter schilinum secara utuh. Contoh lainnya, kacang kedelai yang langsung ditambahkan jamur Rhizopus oryzae untuk membuat tempe. Terus, kalau cuma manfaatin bagian-bagiannya, kayak gimana? Artinya, yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu yaitu bagian dari makhluk hidup itu. Misal, hanya diambil enzimnya aja atau DNA-nya aja. Kayak yang udah dijelasin tadi nih. Meskipun nata de coco menggunakan mikroorganisme bakteri dalam pembuatannya, jangan takut, ini bakal merusak kesehatanmu ya, karena penggunaan bakteri ini sudah diuji dan diolah sedemikian rupa sehingga aman untuk kesehatan. Tujuan bioteknologinya adalah, kalau dilihat dari definisinya kan, bioteknologi ini merupakan perpaduan antara ilmu pengetahuan alam dengan rekayasa genetik, sehingga kita bisa menyimpulkan kalau tujuan bioteknologi adalah meningkatkan pemanfaatan organisme hidup, mulai dari sel, molekul, dan bagian-bagian lainnya untuk menghasilkan barang jasa yang bermanfaat bagi kehidupan kita. B. Penggolongan bioteknologi. Bioteknologi terbagi menjadi dua jenis. Ada bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Lalu, apa aja sih bedanya bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern? Kita cek satu-satu yuk. 1. Bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup atau mikroorganisme secara langsung dan umumnya secara utuh untuk menghasilkan atau memodifikasi produk dengan cara prinsip atau teknologi tertentu. Karakteristik atau ciri-ciri bioteknologi konvensional diantaranya memanfaatkan mikroorganisme secara langsung dan utuh, atau memanfaatkan cara atau prinsip yang alami, umumnya menggunakan prinsip fermentasi, atau juga menggunakan alat dan bahan yang sederhana, tidak memerlukan keahlian khusus dalam pembuatannya.
Skala produksi kecil dan biaya yang digunakan relatif lebih murah. Contoh bioteknologi konvensional yaitu yogurt, nata de coco, tempe, tapai, dan kecap. Contoh bioteknologi konvensional diantaranya ada di gambar ini. 2. Bioteknologi modern. Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup atau mikroorganisme secara tidak langsung dan umumnya berupa bagian-bagian tertentu untuk menghasilkan produk dengan cara prinsip atau teknologi tertentu. Karakteristik atau ciri-ciri bioteknologi modern diantaranya memanfaatkan mikroorganisme secara tidak langsung dan umumnya berupa bagian tertentu aja, dan juga memanfaatkan cara atau prinsip yang modern atau lebih canggih, yaitu berupa rekayasa genetika atau modifikasi gen teknologi reproduksi, atau juga bisa menggunakan alat dan bahan canggih dan modern, memerlukan keahlian khusus dalam pembuatannya. Skala produksi umumnya besar, dengan biaya yang lebih relatif mahal. Contoh bioteknologi modern yaitu pembuatan hormon insulin sintetik, bayi tabung, tanaman transgenik, dan inseminasi buatan. Contoh bioteknologi modern adalah perbedaan bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern. Oke, kita sampai di pembahasan perbedaan antara bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern. Nah, kalau dirangkum secara garis besar, baik bioteknologi konvensional maupun bioteknologi modern memiliki beberapa perbedaan nih. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut ini. Perbedaan bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern adalah ada di gambar ini. Contoh penerapan bioteknologi. Di awal tadi udah disinggung ya beberapa contoh penerapan bioteknologi dalam pembuatan produk makanan dan minuman. Tapi, apakah cuma itu contoh bioteknologi? Tentu saja tidak. Seiring dengan perkembangan zaman, bioteknologi dikembangkan dalam berbagai sendi kehidupan. Ya iyalah, sendi. Intinya nih, bioteknologi nggak cuma diterapkan dalam pengolahan produk, makanan, dan minuman aja, tapi juga dapat diterapkan dalam berbagai bidang, seperti industri, pertanian, peternakan, bahkan reproduksi. Biar kamu lebih mudah mengingatnya, coba lihat infografis mengenai macam-macam contoh bioteknologi ini deh. Produk bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Sekian materi tentang pengertian bioteknologi, tujuan, jenis, hingga contoh penerapannya. Nah, pemanfaatan bioteknologi itu tidak hanya sebatas yang telah disebutkan ya, namun masih terus dikembangkan seiring perkembangan zaman dan kebutuhan manusia. Bukannya nggak mungkin loh, suatu saat kamu jadi penemu penggunaan bioteknologi yang lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Selebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.